Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nglajengaken pembahasan Kitab Tauhid. Kita melebat bab majaa fi man lam yaqna bil halfi billah. Pembahasan yang berkaitan dengan orang yang tidak puas terhadap sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, tauhid itu tujuannya atau buah dari tauhid, pelajaran tauhid membentuk pribadi seorang yang bertauhid semata-mata hanya bergantung total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan munculnya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arah pendidikan tauhid. Sehingga seorang muwahhid semakin sempurna tauhidnya, semakin total mutlak ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak akan mungkin bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai yang maha hidup, yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Ya Allah, perbaikilah segala urusan kehidupanku, dan jangan engkau sandarkan dalam memperbaiki urusan diriku kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Yang ini menunjukkan tentang kefakiran hamba. Hamba merasa betul-betul fakir, merasa betul-betul mutlak total bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menstatuskan kita adalah ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian ini adalah orang-orang yang fakir, yang kere, yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Makhluk totalitas membutuhkan Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan apapun dari kalangan para makhluk, termasuk ketaatan dan ketakwaannya. Dan Allah zat yang maha kaya yang mampu mencukupi segala-galanya apa yang diminta oleh para hamba. Kemudian sikap ini akan menepis munculnya ujub. Orang yang mereka ujub, sekalian, terkagum-kagum dengan dirinya sehingga merasa punya kehebatan, ini rusak dalam iyyaka nasta'innya, rusak dalam ini hanya kepada Allah meminta pertolongan, sehingga dia merasa memiliki kekuatan, kehebatan,
sehingga dia ujub, dia berbangga diri, seakan-akan tidak ada pertolongan Allah di dalam apa yang dia lakukan. Ini adalah kerusakan dalam perkara tauhid. Kemudian juga tauhid itu pendidikannya mengarahkan munculnya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah sehingga dia akan senantiasa memperlihatkan sikap-sikap yang menunjukkan tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya memelihara syariat, menghidupkan syariat yang menjadi ajaran Allah, sehingga Allah katakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka ini tanda alamat adanya takwa di dalam hatinya. Orang yang bertakwa itu mesti mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala. Orang yang hatinya bertakwa itu pasti akan nampak pengagungannya terhadap syariat agama Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa itu ya mesti salat. Kalau yang putri-putri juga diantaranya ya mesti jilbaban, pasti dia menutup aurat, dia akan menjaga batas-batas agama. Tetapi walaupun orang yang menampakkan zahirnya itu dia seakan mengagungkan syariat agama Allah, belum tentu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik itu ya ikut sholat, ya ikut puasa, ya ikut bahkan jihad. Tetapi orang munafik sama sekali tidak ada keimanan di dalam hatinya. Tapi kalau orang bertakwa pasti mengagungkan agama Allah. Baliknya orang yang kelihatan mengagungkan agama belum tentu dia bertakwa kepada Allah, tinggal motivasinya itu apa. Bapak sekalian, termasuk pengagungan terhadap Allah, yaitu ridho. Ridho kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam rangka mengagungkan Allah, maka dia membenarkan sumpahnya orang yang ini bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Ketika dia membawa nama-nama Allah dalam sumpahnya, maka orang yang mentauhidkan Allah, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda seseorang dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sekalian pembahasan kita, dalil yang beliau bawakan dalam bab ini. Monggo tiwas. La tahlifu bi abaikum man khalafa billahi falyasduq wa man khulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallah. Ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Ini Abdullah Ibnu Umar. Abdullah banyak banget, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin Al-As, sehingga terkenal dengan trio Abdullah. Abdullah ibnu Umar termasuk sahabat junior, sahabat ini yang junior, muda, sahabat muda. Putranya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi sahabat Ibnu Umar termasuk jajaran ulamanya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kecerdasannya, ketakunannya mengambil ilmu, sebagaimana sahabat Ibnu Abbas juga ulamanya dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sahabat Ibnu Umar intinya adalah
termasuk di antara ulama besar dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, kakek moyang kalian. Man halafa billahi falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyarda, barang siapa yang disumpahi, artinya ada orang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, hendaklah dia ridha. Wa man lam yarda falaisa minallah, barang siapa yang tidak ridha maka dia bukan termasuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, riwayat ini ada beberapa poin yang Nabi yaitu ajarkan kepada kita. Yang pertama, Nabi melarang la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Bersumpah dengan makhluk atas nama makhluk, Bapak sekalian, enggak dibolehkan. Nabi kita mengatakan la tahlifu bi abaikum wala bit tawaghid, dalam hadis yang lainnya. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian dan juga dengan tauhid, ini sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala, yang biasanya apa yang dijadikan sumpah itu perkara yang mereka agungkan. Biasa orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengagungan mereka kepada kakek moyang mereka, sehingga jadikan kakek moyangnya itu sebagai sumpah. Ini sumpah demi kakek moyang mereka. Ini karena ada rasa pengagungan kepada kakek moyang. Demikian juga dengan tauhid, ini sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW datang dan mengajarkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an bahwa bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah syirik, kufur dan syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak, barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kufur atau syirik. Sehingga kalau kita bersumpah, Bapak sekalian, harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Larangan Rasulullah SAW bersumpah dengan nama selain Allah ini datangnya agak belakangan. Karena selama di Mekah Rasulullah SAW fokus berkaitan dengan menjelaskan yang pokok-pokok dulu. Bersumpah dengan nama selain Allah itu termasuk syirkun asghar. Dan fokus ketika di Mekah Nabi menjelaskan tentang syirkun akbar. Sehingga termasuk di sini bahwa mengajarkan agama ini pun bertahap. Mengajarkan agama ini juga sekalian bertahap. Ada yang harus sesuatu disampaikan dulu dari yang paling penting. Kemudian ini yang lain-lain yang penting yang lainnya. Dan ini bukan termasuk menyembunyikan agama, tapi menunda menyampaikan karena ada sesuatu yang harus disampaikan lebih dulu, sehingga yang lebih rendah nilainya
ditunda sampai nanti datang waktu yang pas untuk disampaikan. Demikian Bapak sekalian, kita di dalam diajari oleh Nabi atau Allah dan Rasulnya mengajarkan para kita untuk mengawali dari yang paling penting. Ibda kama bata Allah wa rasuluh, dikatakan mulailah dari mana Allah dan Rasulnya mengawali. Termasuk diantaranya di dalam kita belajar agama, kemudian kita dalam menyampaikan, mendakwahkan agama, maka kita wajib untuk mengawali dari yang paling penting, kemudian baru yang penting yang lainnya. Jangan kita belajar agama atau belajar fikih mazhab, perbandingan fikih mazhab, akidah nggak tahu, syirik nggak tahu, kufur nggak tahu, tauhid nggak tahu, tahu belajar tentang perbandingan fikih mazhab. Ini bisa rusak agamanya itu, sehingga bisa menggambarkan Islam dengan keruwetan pendapat-pendapat dan tidak faham tentang akarnya, pokoknya. Karena seperti yang telah kita sampaikan, insyaallah agama ini ibaratnya seperti pohon, ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahannya, atau seperti rumah, bangunan, itu ada pondasinya, ada ini bangunan-bangunan di atasnya. Maka semuanya mesti wajib diawali dari yang paling dasar. Kalau rumah yang membangun pondasi dulu, ya kalau pohon yang mengokohkan akarnya dulu, supaya pohon ini nanti tumbuh berkembang bagus. Akan sangat berbeda orang yang belajar agama, atau belajar sejarah, atau belajar fikih madhab, tanpa mempelajari akidah tauhid yang harusnya dipelajari ini dari awal. Itu akan sangat berbeda ini prakteknya nanti di tengah-tengah kehidupan dan ketika mereka ini berdakwah. Maka khususnya seorang dai harus paham dalam membimbing ini masyarakat apa yang harus didahulukan dalam ini menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang sering terjadi di masyarakat juga, bahkan kadang-kadang ustadz atau ustadzah untuk memantapkan sumpah kadang-kadang juga masih demi Allah, demi Rasul, demi Allah, demi Ka'bah, demi Allah, demi apa, malaikat Jibril atau apa, nggak boleh. Kalau mau demi makhluk itu pakai Rob, demi Robnya Ka'bah, demi Robnya Rasulullah SAW, Tuhannya Rasulullah, Tuhannya Ka'bah. Kadang-kadang juga demi amanah, nggak boleh. Apalagi demi tanah air, demi Ibu Pertiwi, demi apa, nggak boleh. Bersumpah itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang mereka mengenal atau paham tentang hakikat tauhid, dan karena Nabi juga mengajarkan yang seperti itu agar kita bersumpah ini semata-mata yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah itu asalnya syirkun asghar, bisa menjadi syirkun akbar ketika ada keyakinan-keyakinan khusus. Bersumpah dengan nama selain Allah itu kadang-kadang hanya sekedar lafaz-lafaz kebiasaan orang Arab, demi bapak kakek moyang, demi bapak kita, itu karena sudah kayak kebiasaan harian. Maka diluruskan oleh Nabi nggak boleh seperti itu. Tapi kalau ada keyakinan khusus, umpamanya demi Nyai Kidul, kemudian rodok, kalau sampai ngelanggar kemudian merasa kualat sehingga dia selalu ada unsur-unsur kekeramatan, ini syirkun akbar. Maksudnya syirkun akbar karena dia telah meletakkan makhluk ini memiliki kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, pelajaran yang disampaikan, yaitu jangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi kita mengajarkan man
hulifa lahu billah falyasduq. Kalau dia disumpahi dengan nama selain Allah SWT, kalau dia sumpahi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia ini benarkan. Man halafa billah falyasduq. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Bapak sekalian, sering orang kalau bersumpah dengan nama Allah itu seringnya malah gampang dusta. Dengan entah dengan pemikiran apa, paling Gusti Allah ya ngapura. Sehingga akhirnya enteng-enteng saja. Para pejabat kita ini sumpahnya malah sudah ditindai Quran, kemudian pakai nama Allah, tapi ya sumpah-sumpah melaku korupsi-korupsi, musyrik-musyrik, munafik-munafik, jalan semuanya karena ya enggak dong dan tidak menghayati apa yang dia telah lakukan sumpah. Kalau bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Rata-rata juga kalau dia bersumpah dengan nama wali-wali itu malah jujur karena takut kualat. Kalau sampai dia nggak jujur bisa kesambet. Maka ada seorang ulama yang akan mengorek kejujuran dia malah digawa ke kuburan. Ayo kamu sumpah atas nama wali ini. Biasanya kalau sumpah dengan nama Allah gampang dusta. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama yaitu berhala, dengan nama mayit-mayit wali-wali itu malah dia bisa jujur karena ada ketakutan yang berlebihan, ada rasa pengagungan yang berlebihan. Jujur ketika dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak sekalian, itu menunjukkan adanya rasa pengagungan kepada Allah. Sehingga dia takut kalau dia sampai dusta. Sehingga dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka gampang ketika bersumpah dengan nama selain dengan nama Allah, maka ini menunjukkan dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala kok dusta, itu akan terjatuh dalam al-yaminul ghamus. Ya, ini sumpah palsu, sumpah palsu. Yang kadang-kadang orang bersumpah palsu ini ya kepentingannya banyak. Untuk memenangkan di persidangan pakai sumpah palsu. Untuk ngelariskan dagangan juga pakai sumpah palsu. Untuk melariskan dagangannya pakai sumpah palsu. Kemudian juga untuk mengambil hak-hak orang lain pakai sumpah palsu. Ini adalah al-yaminul ghamus, dosa besar. Yang Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, al-kabair, termasuk dosa besar itu satu, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Dan bahkan syirik ini akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kalau dia mati di atas syirik maka tidak akan diampunkan oleh Allah taala. Dia mati musyrik, dia akan kekal di dalam neraka. Dia mati musyrik, amalnya semuanya akan hancur binasa. Sehingga syirik ini dosa yang dikatakan Allah a'zamuz dzunub, atlamuz zulm, akbarul kabair, zalim yang paling zalim, dosa yang paling besar. Kemudian ini kemaksiatan yang paling maksiat, kedurhakaan kepada Allah yang paling durhaka. Ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu sekalian sebagaimana tauhid. Kalau tauhid itu mendidik kita untuk bergantung total kepada Allah taala. Kalau musyrik itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semua unsur syirik itu ada nilai ketergantungan kepada selain Allah, syirkun akbar maupun syirkun asghar.
Kenapa sih pakai akik aja kok bisa dikatakan syirik kecil, walaupun syirik kecil? Ada ketergantungan kepada akik. Kalau hanya akiknya itu akik hiasan, dipasang di gerigi atau dipasang di jari, ya ini nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi ketika akik itu dipasang itu dengan keyakinan ini ada kekuatan khusus yang terkandung di akik ini sebab kesaktian, kemudian kalau ketinggalan akiknya bisa lemes, dia merasa lunglai, nggak ada kekuatan, ini akik sudah menjadi barang yang dia dengan akik itu dia musyrik. Ada ketergantungan hati ke situ. Ini tanda syiriknya dia. Beda dengan akik sekedar hiasan, ketinggalan ya ketinggalan, dia nggak merasa apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa, kecuali hanya akikku ketinggalan gitu aja. Tapi kalau akiknya itu akik jimat, ketinggalan, itu hatinya akan kelong separuh atau kelong selawih persen, sehingga kekuatannya merasa ada yang hilang. Dia nggak merasa sakti atau nggak merasa dugdeng. Syiriknya di situ. Apalagi syirkun akbar, ketergantungannya adalah ketergantungan yang sangat besar. Ini syirik adalah ada nilai ketergantungan di situ. Oleh karena itulah sekalian, pendidikan tauhid ini betul mendidik kita harus menjadi orang yang hatinya itu merdeka total dari para hamba, sehingga hanya tergantung dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya jangan sampai merasa dijajah oleh makhluk, sehingga hakikat penjajahan itu ketika hatinya dikuasai oleh makhluk musyrik, dia dijajah oleh makhluk sehingga hatinya tidak ada kemerdekaan. Maka kemerdekaan hakiki itu adalah ada pada ahli tauhid yang total jiwanya terbebas dari semua perbudakan dan dia hanya diperhamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah misi yang sangat agung dalam dakwah Islam adalah membebaskan manusia dari segala perbudakan makhluk kepada makhluk menuju kepada penghambaan semata-mata kepada Allah saja. Ini yang dikatakan oleh Ribi ketika dipanggil oleh Panglima Rustum. Kata Panglima Rustum, Panglima Persia ini, apa yang kamu bawa? Maka dengan bangganya Ribi menyampaikan, nahnu qaumun ibta'atsanallahu liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah suatu kaum yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju pada penghambaan hamba kepada Rabb-nya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul memiliki jiwa yang merdeka, dia hanya diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan menjadikan manusia betul-betul bahagia dan mulia semulia-mulianya. Adapun syirik adalah perbudakan makhluk kepada makhluk. Maka sekalian nyuwun ngapunten, dalam urusan dunia kita memang butuh dengan pekerjaan, kita butuh dengan bos, kita butuh dengan perusahaan, kita butuh dengan macam-macam. Itu kebutuhan. Tapi hatinya tidak bergantung ke situ. Makanya walaupun dia bekerja dengan bos, dia tidak akan menjadi penjilat hanya untuk mendapatkan yaitu fasilitas-fasilitas atasan. Karena dia tahu yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia memang bekerja, kewajiban dia bekerja, itu syarat untuk dia mendapatkan apa yang dia harapkan, gaji. Tapi dia tahu bahwasanya rezeki yang memberikan Allah, dia tidak akan cari dengan cara-cara yang haram, diantaranya menjilat orang sampai kemudian menghinakan dirinya dalam menghinakan agamanya.
Dia tidak takut seandainya kehilangan rezeki. Rezeki itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang, mereka ketergantungan hatinya kepada makhluk, sehingga akan menjadi penjilat-penjilat, ini para makhluk, karena dia ada kekhawatiran. Kalau jabatannya hilang, kalau hartanya hilang, kalau segala macamnya itu hilang. Mukmin tidak, nggak takut kehilangan karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka ketergantungannya kepada Allah, dia kerja, dia kerja amanah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi dia ketergantungan hatinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar itu menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dosa besar itu diantaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada sekalian, tidak ada orang tua yang paling berbahagia seperti kalau memiliki anak mukmin ahli tauhid yang tahu tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Jangan bangga dengan model pendidikan barat. Apa yang dibanggakan? Hidupnya aja hanya menjadi budak-budaknya dunia, kerja terus. Kayak hidup itu mau makan kerja atau makan hasil kerja. Waktunya habis untuk kerja, sampai kadang kemudian juga keluarga disingkirkan, teman disingkirkan hanya untuk demi kerja. Terus semuanya diukur dengan materi. Semua diukur dengan materi. Sehingga jauh daripada ini kebahagiaan. Muslim, mukmin, bagaimana mereka juga kerja, mereka memperhatikan segala-galanya, dan mereka betul-betul akan merasakan sebagai manusia yang seutuhnya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir terkadang kawin aja enggan, enggak pengen punya anak. Mukmin anaknya banyak, karena anak yang banyak itu adalah termasuk yaitu kebanggaan, dan Nabi juga akan berbangga-bangga dengan anak yang banyak. Sehingga Nabi katakan tazawwadul wadud al walud, tazawwad, nikailah wanita-wanita yang al wadud, wanita yang lembut. Kalau mau cari istri, ya cari istri yang lembut, yang kewanitaannya ya ini baik, lembut, ya lembut dengan suami, lembut dengan istri. Jangan cari istri yang jago gulat atau karate, ditendang rompal kabeh, nanti kalau sedang berseteru bisa balungannya rompal kabeh. Lembut, al-walud, yang perana. Ya gimana taunya perana? Ya dicek keluarganya mungkin, kemudian ya intinya yang beranak, yang banyak, yang bisa punya banyak anak. Nikailah wanita yang lembut, yang banyak anak. Sehingga menikah itu satu di antara tujuan adalah mencari karunia Allah dalam bentuk anak. Karena itu yang akan menjadi aset juga, yang akan terus mendoakan orang tua kalau dia sudah wafat, anak-anaknya. Dan anak adalah aset yang sangat berharga dalam kehidupan seorang. Dalam dunia orang kafir, hubungan antara orang tua dan anak nggak begitu diperhatikan. Ya kadang umur udah dilepas, udah urusan sendiri-sendiri. Kemudian juga anak begitu, selama bapaknya produktif ya dihormati, nggak produktif ya ditaruh di panti jompo. Kayak mesin pokoknya melangkrak, nggak produktif sudah disingkirkan aja. Ya ngenes, orang tua kayak gini ngenes. Mestinya orang tua itu semakin tua semakin mendapatkan perhatian dari anak, kopen, sehingga waktunya istirahat ya ada yang ngopeni terus, sehingga itu betul-betul terhormat. Ini enggak, sudah tua nggak produktif, sudah kira-kira istilah gembos, kempes, ya sudah disingkirkan ke panti jompo gen dolan ning kono wae, karena udah dianggap tidak lagi produktif.
Ini ngenes. Maka Islam mengajarkan birrul walidain, bahkan semakin tua semakin diajarkan untuk lebih berbakti. Makanya ayatnya ini gimana? Wa bil walidaini ihsanan. Terus fa imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalau orang tua Anda saat keduanya atau saat salah satu antara keduanya itu sudah mencapai umur tua bangka kibar, jangan ucapkan kalimat uff. Kalimat uff itu nyon ngapunten, kalimat jelek yang tingkatannya paling rendah. Kalimat jelek yang tingkatannya paling rendah. Ya kalau dalam bahasa Jawa banyak banget contohnya itu. Kalau bahasa Indonesia ya dikit. Makan ya makan. Kalau wong tua ya makan, kalau cah nom ya makan, kalau cah kecil ya makan. Tapi kalau Jawa makan, oh banyak tingkatannya itu. Tahu nggak Dil? Makan ya ada macam-macam. Sehingga tidak boleh ucapan yang jelek paling ringan sekalipun diucapkan untuk orang tua kita. Termasuk nggak boleh mentak-mentak orang tua, walaupun jengkel. Walaupun jengkel, kadang-kadang orang tua yang jengkelkan juga. Tapi nggak boleh kita kemudian jengkel kepada orang tua. Dulu juga kita kecil juga mungkin banyak jengkel ke orang tua. Nek wong tua jengkel dikeplek, rampung. Maka anak dia harus betul-betul menyadari ini tentang kondisi orang tua. Sampai Ibnu Umar ketika berkomentar, ada orang tawaf sambil gendong orang tuanya. Kemudian, ya Ibnu Umar, apakah ini sudah cukup untuk membalas kebaikan orang tuaku? Kata Ibnu Umar, belum, walaupun hanya sangat denan. Sangat denan, tahu ngeden enggak? Sangat denan waktu mau lahir itu belum memadai. Sehingga hak orang tua sangat besar, sangat agung. Maka durhaka pada orang tua ini termasuk al-kabair, dosa besar, bahkan sering disandingkan dengan syirik. Sebagaimana birrul walidain sering disandingkan dengan tauhid, uququl walidain disandingkan dengan syirik, yang menunjukkan tentang besarnya dosa besar berdurhaka pada orang tua. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Membunuh jiwa juga dosa besar. Jiwa itu sangat berharga dalam agama kita, termasuk tidak boleh sembarangan dibunuh walaupun orang kafir sekalipun. Jiwanya orang kafir. Orang kafir itu macam-macam, enten kafir harbi, enten kafir dhimmi, enten kafir musta'ad, mu'ahad, ada kafir musta'man. Kafir dhimmi orang kafir yang berada dalam perlindungan pemerintahan kaum muslimin. Kafir musta'man, kafir yang dalam jaminan rasa aman oleh kaum muslimin. Kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin. Termasuk orang-orang kafir yang masuk dengan visa-visa itu adalah mendapatkan jaminan keamanan perjanjian dengan negeri muslimin. Satu-satunya yang boleh dibunuh itu kafir harbi, kafir yang statusnya sedang perang dengan kaum muslimin, sedang perang dengan muslimin. Dan gak boleh, ya ini umpamanya muslim di Rohingya dibantai oleh kafir sana, lalu orang kafir sini, teman kamu kafir bantai teman saya, kamu tak bantai. Gak boleh. Kalau statusnya dalam kondisi damai di suatu negeri, tidak boleh orang kafir diganggu, ya ini darahnya atau jiwanya. Apalagi yang dibunuh adalah muslim. Yang muslim itu kata Nabi, ini demi Allah, la sawalu dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min qatlil muslim bighairi haq. Hancurnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Maka hati-hati dengan ini pembunuhan. Sekarang kadang-kadang gampang ngancam pateni kowe, tak pateni, gampang mateni gak mateni dian aja pet. Ancaman bunuh dan pembunuhan yaitu sangat merebak di tengah-tengah masyarakat. Wal yaminul ghamus, ini termasuk al-kabair itu kata Nabi ada al yaminul ghamus, sumpah palsu.
bisa untuk ngambil haknya orang, bisa untuk melariskan dagangan, bisa untuk macam-macam, pokoknya sumpah palsu. Bersumpah dengan nama Allah kemudian dia dusta, itu namanya ini sumpah palsu dan ini dosa besar. Wa man hulifa lau billahi falyarda. Kalau dia disumpahi dengan nama Allah, hendaklah dia ini ridha. Kalau ada orang sumpah menyebut nama Allah, seorang yang mengagungkan Allah, hendaklah dia ridha dengan sumpah itu. Kapan itu? Satu, ketika di pengadilan. Di pengadilan itu kata Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkara. Al-bayyinah yaitu tanda bukti itu bagi orang yang menuduh. Kalau kita nuduh harus punya bukti. Harus punya bukti. Kalau tidak punya bukti, maka dia harus dia sumpah. Kemudian wal yaminu ala man angkara. Orang yang mengingkari dia menghadirkan sumpah. Jadi al bayyinatu al mudai. Orang yang menuduh harus dengan bukti. Kemudian orang yang mengingkari itu dengan sumpah. Umpamanya A dan B bermasalah. A ini nuduh B. Kata hakim, "Wahai A, bukti kamu mana?" Nuduh B, buktinya kamu mana? Enggak punya. Buktinya enggak punya, enggak ada. Karena dia enggak punya bukti, maka dia statusnya yaitu dikalahkan. Sekarang B, kamu mengingkari sumpah. Kalau kemudian B ini sumpah, maka si A harus ridho. Dia si B ini sumpah dengan menyebut nama Allah, si A harus ridho. Walaupun dia yakin umpamanya barang dia itu diambil atau barang dia itu dirampas. Tapi kalau dia mengingkari dengan menyebut nama Allah, sedangkan si A dia tidak punya bukti, maka ketika si B itu mendatangkan sumpah dengan nama Allah, maka si A harus ridho. Adapun si B ini sumpahnya palsu, urusan dia dengan Allah SWT. Urusan si A yang ahli tauhid ini, kalau dia mengagungkan Allah, kalau si B bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus ridho. Itu namanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di pengadilan, kalau dia itu yang dia tuduh itu dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus ridho. Atau juga ini ketika yang bersumpah ini seorang muslim, asalnya muslim itu adalah kita wajib husnul dzan, bukan orang dikenal sebagai pembohong. Kalau dia asalnya muslim dan tidak dikenal sebagai pembohong, maka ketika dia sumpah dengan nama Allah, hendaknya dia mempercayainya, dia ridha. Ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa pernah lihat ada orang mencuri. Lalu Nabi Isa katakan, ya ini asarokta, kamu mencuri ya, kamu maling ya. Kata orang ini, kalla wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Kalla, enggak, demi Allah yang tidak ada sembahan kecuali Allah Ta'ala. Dia sumpah dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Isa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa kadzabtu ainayya, dan aku mendustakan kedua mataku. Ini karena Nabi Isa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang dituduh tadi itu dia yaitu mengingkari dengan sumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin dia kelihatan mencuri, tapi mungkin dia banyak alternatif. Mungkin ngambil barang yang sudah diizinkan pemiliknya, atau mungkin apa yang enggak. Pokoknya kemudian banyak boleh ada kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi intinya dia sudah bersumpah dengan membawa nama Allah. Maka orang yang hatinya ada pengagungan kepada Allah, ini ahli tauhid, hendaknya dia membenarkan sumpah dia. Ini namanya dia ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Nabi mengajarkan wa man lam yarda falaisa minallah. Barang siapa yang dia tidak ridha
dengan sumpahnya orang yang membawa nama Allah, maka dia tidak termasuk dari Allah. Ini seperti kalimat-kalimat falaisa minni, falaisa minallah. Ini menunjukkan tentang dosa besar, tentang dosa. Di antara ciri perbuatan itu adalah termasuk dosa besar. Nabi mengatakan laisa minna, kuna laisa minallah, tidak, bukan dari Allah, bukan dari kami. Ini adalah termasuk ungkapan yang menunjukkan perbuatan itu merupakan perbuatan, yakni dosa besar. Sehingga orang yang mukmin yang dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membenarkan sumpah tersebut sebagai bentuk pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, dari riwayat ini maka kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Satu, al-wa'idu syadidu fi haqqi man lam yaqna bil halfi billah. Ancaman keras bagi orang yang mereka tidak puas terhadap orang yang bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, yang menunjukkan dia tidak ridha dengan Allah atau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wujubu sidqi fil yamin, wajib untuk jujur dalam bersumpah. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah dusta, ini termasuk minal kabair, dosa besar. Dan di masyarakat kita sangat banyak. Dodolan ben payu di sumpah iki mau dinyang ping wong 10 rata kayak ini. Sumpah iki kulaane wae rong itu. Segala macam-macam. Yang ketiga, tahrimul kadzib fil yamin, haramnya berdusta dalam bersumpah. Yang keempat, husnudzon bil muslim malam yatabayyan khilafu. Asalnya dengan muslim itu husnudzon, asalkan dia ini memang tidak dikenal sebagai orang yang sebaliknya orang dusta, pembohong. Kalau kita tidak tahu asalnya dia seperti itu, maka asalnya dengan muslim itu dia membenarkan, sehingga dia yaitu husnudzon kepada ini orang Islam. Soal nanti dia dusta, yaitu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Asalnya kita membenarkan itu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wujubu tasdik man halafa billah idza kana min ahlil iman, wajibnya membenarkan orang yang bersumpah dengan nama Allah kalau dia termasuk ahlul iman. Orang yang bersumpah tadi dengan nama Allah tadi adalah orang mukmin, maka kita asalnya wajib membenarkan sumpah dia. Ini Bapak sekalian, di antara pelajaran yaitu di antara kesempurnaan tauhid seorang muslim adalah dengan dia mengagungkan Allah dalam bentuk membenarkan sumpahnya orang yang bersumpah dengan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah bentuk pengagungan kepada ini Allah. Maka sekalian, ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Demikian sekalian, kita cukupkan sekian. Jazakumullahu khair. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.